Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang disayangi Allah, yang dirahmati Allah, para wirausaha, para mahasiswa, pelajar, dan para karyawan, para pegawai, dan yang sedang bekerja. Materi ini adalah the power of niat, kekuatan yang luar biasa daripada niat. Kita simak sabda Rasulullah SAW. Segala amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan seorang itu akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang diniatkan olehnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Begitupun barang siapa yang hijrahnya untuk kesenangan dunia yang hendak didapatkannya, atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya kepada apa yang diniatkannya. Maksud hadis di atas adalah, bila setiap melakukan amal perbuatan kita niatkan untuk Allah dan Rasul-Nya, kita akan dapat dua hal: tercapainya yang kita niatkan dan ridho Allah. Allah akan melindungi atas apa yang kita lakukan untuk niat itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah Ta'ala menyampaikan bahwa barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya adalah, dalam keadaan beriman, kita melakukan amal soleh, akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupan yang lebih baik, yaitu kesejahteraan di dunia, dan balasan dengan pahala yang lebih baik, yaitu surga di akhirat. Amalan dapat berupa amal soleh yang semata-mata hanya ingin mendapat ridho Allah, atau berupa bekerja untuk mendapatkan ilmu atau belajar, bekerja untuk mencari nafkah, serta bekerja untuk diri sendiri atau wirausaha, asalkan niat bekerja itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Bekerja merupakan rutinitas yang biasa kita lakukan setiap hari. Dengan bekerja, kita mendapatkan uang untuk makan, membeli sandang, dan keperluan sehari-hari untuk menafkahi anak dan istri kita, yang merupakan jihad di jalan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai hamba yang bekerja dan terampil. Siapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka ia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah. Hadis riwayat Ahmad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat At-Taubah ayat 105 tentang bekerja, yaitu, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Amal perbuatan atau bekerja dimulai dengan perencanaan. Hal ini diperlukan untuk tahu apa yang akan dilakukan dan mau ke arah mana amalan atau pekerjaan itu kita lakukan. Mengenai perencanaan ini, Allah Ta'ala menyampaikan dalam surat Al-Asr ayat 18, wahai orang-orang yang beriman,
Bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Dalam ayat ini, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang melakukan perbuatan untuk hari esok atau perencanaan yang diorientasikan dengan akhirat. Manajemen modern, proses perencanaan ini diperkenalkan 14 abad setelah turunnya wahyu di atas. Perencanaan atau planning oleh Mondi dan Primeux dalam bukunya Manajemen Konsep Practice and Skills didefinisikan sebagai proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan. Di dalam ilmu manajemen dasar, perencanaan dibuat dengan menjawab pertanyaan dasar dalam bahasa Inggris, yaitu yang biasa disebut who atau siapa, what atau apa, where di mana, when kapan, why kenapa, how bagaimana, dikenal dengan istilah 5W1H. Ilmu manajemen dasar 5W1H ini diajarkan di sekolah-sekolah manajemen di seluruh dunia. Biasanya setelah melakukan perencanaan dengan 5W1H, proses langsung ke pelaksanaan atau do. Namun dalam Islam berbeda. Rasulullah meminta kita untuk melakukan proses niat terlebih dahulu. Disinilah niat itu berlaku dan memberikan kekuatan. Berbeda dengan ilmu manajemen modern yang selalu dari perencanaan langsung ke pelaksanaan atau ikhtiar tanpa dilakukan niat lillahi ta'ala. Sehingga hanya sukses duniawi yang didapat sebagaimana sabda Rasulullah SAW di awal pembahasan ini. Rumusan niat bisa mengambil contoh niat sholat yang sudah menjadi kebiasaan warga Nahdliyin. Bisa digunakan sebagai panduan menyusun niat untuk semua amalan, karena ternyata mengandung unsur 5W1H tersebut di atas. Usolli fardu zuhri arba'a raka'aitin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Saya berniat melakukan sholat fardu zuhur 4 rakaat dengan menghadap kiblat dan tepat pada waktunya sebagai makmum semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya adalah who, berniat melakukan sholat fardu zuhur 4 rakaat adalah what, dengan menghadap kiblat adalah where, dan tepat pada waktunya adalah when, sebagai makmum adalah how, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah why. Di sini jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan panduan manajemen dasar perencanaan suatu amal atau suatu pekerjaan melalui Rasul-Nya 1400 tahun yang lalu, yang saat ini digunakan sebagai dasar manajemen oleh karyawan dan perusahaan di seluruh dunia. Subhanallah. Simulasi contoh diambil dari blog kejarumkm.com, tulisan tentang rencana menyiapkan usaha UMKM. Di dalam tulisan tersebut diberikan rumus yang dapat membantu memudahkan UMKM yang akan membuat unit usaha. Ada baiknya untuk menyiapkan terlebih dahulu rencana usahanya itu dengan rumus 5W1H. Dari tulisan tersebut, semisal ada UMKM yang akan mendirikan usahanya dengan perencanaan sebagai berikut. Who, saya atau kami. What, akan atau berniat untuk memproduksi jilbab syar'i untuk generasi milenial. Where, lokasi bisnis di Jalan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta.
Wen menjalankan usaha ini pada September 2019. Why? Ya, ini yang penting, karena Allah, untuk mendapatkan ridhomu ya Allah. How? Dengan pinjaman dari bank syariah. Mengikuti panduan rumusan tersebut di atas, niatnya menjadi sebagai berikut. Saya atau kami berniat untuk memproduksi jilbab syar'i bagi generasi milenial di lokasi bisnis di Jalan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta pada September 2019 dengan pinjaman dari bank syariah untuk mendapatkan ridhomu ya Allah. Niat bisa juga dibuat sederhana untuk amalan-amalan yang cepat atau sederhana. Misalnya niat untuk makan atau minum cukup dengan doa pembuka atau doa safar bagi yang akan melaksanakan perjalanan. Niat ini agar bisa cepat sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih baik dilafazkan pada saat sholat hajat. Jadi sekalian kita melaporkan kepada Allah tentang rencana atau hajat kita. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, siapa yang berwudu dan sempurna wudunya, kemudian sholat 2 rakaat, sholat hajat, dan sempurna rakaatnya, maka Allah akan berikan apa yang ia minta cepat atau lambat. Hadis riwayat Ahmad. Sholat sunnah ini dapat dikerjakan pada waktu siang maupun malam hari, kecuali waktu yang dilarang melaksanakan sholat. Dari materi ini ialah 1. Setiap amalan mulailah dengan rencana mengacu pada 5W1H. Susun niat dengan rumusan tersebut, lafazkan dalam hati. Ketiga, niatkan selalu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan 2 hasil. Pertama, atas apa yang diniatkan. Yang kedua, ridho Allah serta balasan pahala yang nanti kita nikmati di akhirat. Keempat, lakukan sholat hajat untuk menyampaikan niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya mengajak para muslimin dan muslimat, juga diri saya sendiri, untuk memperbarui niat kita atas segala ikhtiar yang sedang dan akan kita lakukan, agar setiap amalan kita mendapat ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita kumpulkan pahala sebagai bekal mendapat surga kelak.